Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan membuat bolen pisang ekonomis yang tidak menggunakan korslet, tapi kulitnya bisa berlapis-lapis loh. Yuk disimak video pembuatannya. Pertama, untuk isian bolennya saya akan memasak pisangnya terlebih dahulu. Ini saya masak dengan margarin saja agar nanti pisangnya lebih wangi. Ini saya pakai pisang Ambon yang sudah terlalu matang, itu tidak apa-apa, jadi saya masak sebentar saja. Jika kalian tidak punya pisang Ambon, kalian bisa pakai pisang apa saja yang kalian suka. Ini saya masak cukup sampai kecoklatan saja ya. Setelah kecoklatan akan saya angkat. Lanjut kita buat untuk bahan yang A. Masukkan margarin ke tepung terigu, kemudian kita uleni tidak sampai kalis, cukup sampai tidak ada adonan yang menempel di tangan. Setelah tercampur rata, ini akan saya istirahatkan selama 15 menit dan saya masukkan ke dalam plastik yang tertutup. Jika kalian tidak punya, cukup kalian tutup dengan kain bersih. Untuk bahan B, sediakan 200 gram tepung terigu, beri sedikit garam, 2 sendok makan gula pasir, lalu kita aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Lebih bagus lagi jika kalian menggunakan gula halus, tapi karena saya tidak punya, saya pakai gula pasir saja. Setelah itu, masukkan margarin. Kemudian saya uleni dengan menggunakan tangan sampai tekstur adonannya seperti berbutir-butir. Nah, jika sudah berbutir-butir seperti yang ada di dalam video, lalu kita masukkan airnya sedikit demi sedikit sambil kita uleni hingga adonan tidak ada yang menempel di tangan. Jika adonan sudah tercampur rata seperti ini, akan saya istirahatkan selama kurang lebih 15 menit. Sama seperti bahan A, akan saya tutup dengan menggunakan plastik. Setelah 15 menit, saya akan timbang bahan A terlebih dahulu, kemudian akan saya bagi menjadi 20 bagian. Jika kalian tidak punya timbangan digital, bisa kalian kira-kira saja besarnya yang sekiranya sama. Tapi jika kalian punya, saya sarankan kalian timbang saja satu persatu, agar nanti besar bolen pisangnya juga sama. Setelah saya timbang, akan saya gulung-gulung. Saya bulat-bulatkan seperti di video agar nanti pada saat dipipihkan jadi lebih mudah. Setelah semuanya dibulat-bulatkan, akan saya tutup kembali dengan menggunakan plastik agar adonan tidak cepat kering. Hal yang sama akan saya lakukan pada bahan B. Akan saya timbang terlebih dahulu, kemudian akan saya bagi menjadi 20 bagian yang sama besar. Kemudian saya bulat-bulatkan. Setelah dibulat-bulatkan semuanya, nanti kita tutup lagi dengan menggunakan plastik agar tidak cepat kering. Selanjutnya saya ambil bahan B, kemudian saya rolling ke atas, ke bawah, samping kiri dan juga samping kanan. Kita buat sampai pipih. Setelah itu ambil bahan A, kita letakkan di tengah, kemudian kita lipat samping kanan dan samping kirinya. Setelah itu bagian bawah dan juga bagian atasnya kita lipat seperti di video. Lalu kita balik adonan, kita pipihkan lagi dengan cara yang sama. Bagian atas, bawah, kita rolling ke samping kiri dan juga ke samping kanan. Kemudian kita lipat lagi seperti tadi, samping kirinya dulu, samping kanan,
bagian bawah dan juga bagian atas. Kita balik lagi, kita rolling lagi ke atas, ke bawah, samping kiri dan juga samping kanan. Dan juga kita lipat dengan cara yang sama. Setelah selesai, kita letakkan di dalam wadah, kemudian kita ambil adonan yang lain, kita lakukan dengan cara yang sama seperti tadi hingga semua adonan habis. Setelah selesai, ini akan saya istirahatkan selama kurang lebih 10 menit dan saya tutup atasnya dengan menggunakan plastik. Lanjut untuk membuat bolennya, saya ambil satu adonan yang tadi sudah kita buat. Kemudian saya pipihkan dengan cara yang sama seperti pertama tadi, kita pipihkan ke atas, ke bawah, ke samping kanan dan juga samping kiri. Setelah adonannya pipih, akan saya isi dengan coklat batang yang sudah saya serut. Jika kalian tidak punya, bisa kalian ganti dengan meses atau mau kalian ganti dengan keju. Kemudian saya tumpangi dengan pisang yang tadi sudah saya masak. Setelah itu akan saya lipat pada bagian sisi kiri dan juga sisi kanannya. Pada bagian atas dan bagian bawah akan saya rolling, saya pipihkan lagi sampai tipis. Setelah itu baru saya lipat ke tengah, seperti yang ada di video. Nah, jika sudah seperti ini, kita letakkan di dalam loyang. Dan kita lakukan hal yang sama hingga semua adonan bolennya habis. Jika sudah selesai, untuk finishing akhirnya bagian atas bolennya akan saya oles dengan kuning telur. Jika kalian mau warnanya lebih terang, lebih cantik, bisa kalian tambahkan dengan pewarna makanan kuning telur. Lalu pada bagian atasnya saya beri taburan meses, atau mau kalian ganti dengan parutan keju, bisa juga.
Setelah semuanya selesai, bolen akan saya oven selama kurang lebih 45 sampai 1 jam, atau bisa juga disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Pada 25 menit pertama, bolen akan saya oven di bagian bawah. Setelah bagian bawahnya matang, bolen akan saya pindah ke bagian atas untuk mematangkan bagian atas bolennya selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Tada! Ini dia, bolen pisang coklat kita sudah jadi. Mudah bukan? Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.